Selamat datang kembali di channel Misiana, tempat kita menyelami alur film aksi paling menegangkan dari belahan bumi Korea. Jadi siapkan imajinasi kalian, karena cerita ini akan segera dimulai dan mari kita check it. The Wonderful. Di awal film kita diperlihatkan seorang gadis penderita gagal jantung yang sudah diperhitungkan oleh dokternya bahwa waktunya untuk hidup sudah tidak bertahan lama. Ia berjalan pergi dengan raut yang tak bisa diartikan isi otaknya. Hingga saat ia melewati sebuah keramaian, ia mendapat tawaran dari sekelompok relawan yang menawarinya selembaran brosur hidup kekal. 몸이 버티지 못할 건데. 진짜로 죽어요? Sebut saja Chinese. Seketika itu ia yang sedang kalut langsung marah berteriak tentang ketidakadilan yang telah ia rasa dan mengacau hingga membuat suasana pun berubah. Di lain sisi terlihat seorang pemuda yang terheran-heran dengan keanehan Cha ini. Dia bernama Eun Jae, pria tampan nan polos yang diperankan oleh Cha Eun-woo. Diketahui Eun Jae adalah pegawai negeri sipil. Bagian pelayanan masyarakat terlihat di kantornya Eun Jae sedang diributkan oleh pengaduan seorang pria bernama Kyung. Kyung adalah pengadu handal yang terkenal paling meresahkan bagi pegawai di sana. Ia mengadu tentang alien, tentang ikan mas raksasa dan hal-hal aneh yang membuat pegawai di sana malas dengan Kyung. 아니 뭐 개놀이야. 불을 껌뻑였다니까. 이거 분명히 주면 된다고. 이거 분명히 유전. 아니 뭐 개놀이야. Pada waktu istirahat, kebetulan saja Eun Jae bertemu dengan orang tua yang tiba-tiba saja berkata tentang keanehan yang terjadi di desa itu. Orang tua itu berkata bahwa banyak keanehan yang terjadi, seperti hilangnya belasan orang. 금뒤숭숭한 데가 없거든. 아직 사람이라 잘 모를 것 같아. 아이고 어른이고 할 것 없이. Eun Jae yang bukan asli orang sana pun hanya bisa diam memperhatikan orang tua itu pergi setelahnya. Kita fokus kepada orang tua tadi. Ia yang sedang makan tiba saja dikagetkan dengan kedatangan kelompok orang yang menawari Chinese selebaran hidup kekal di awal film. Orang tua yang merasa terganggu, ia pun menolak sembari berkata jelek tentang kesibukan kelompok itu. Hingga tanpa ia sadari, keranjang belanja si kakek tiba-tiba melayang yang layaknya telekinesis oleh seseorang dan dibuat kepeng begitu saja. Berpindah ke sisi Chinese, ia meminta uang kepada neneknya untuk berlibur, namun neneknya menolaknya secara frontal. Walaupun terjadi sedikit perdebatan antara Chinese dan sang nenek, yang akhirnya membuat Chinese pun mengalah dan berniat untuk minggat saja dengan uang yang ia punya. Lalu saat sesi mengendap-endap, Chinese bertemu dengan Robin, salah satu pegawai neneknya. Chinese sempat mengajaknya untuk berlibur juga, namun Robin mengeluh bahwa uangnya telah habis untuk biaya renovasi rumah dan terpaksa Chinese harus pergi sendirian. 안 돼. 나 돈 없어. Setelahnya terlihat Kyung yang sedang meminta uang kepada istrinya yang bernama Mihu guna ultah ibunya yang ke-70 karena ia hendak membawa ibunya untuk pergi ke luar negeri dengan pesawat. Mihu yang mendengarnya tidak menanggapi perkataan Kyung, namun ia malah bercerita tentang pendapatannya yang menurun dan tantrum begitu saja. 여행 있잖아. 그 냄새 때문에 나 고생한 거 생각해. 비행기 한 번도 못 타보셨는데. 왜안 떨어져? 왜? Lalu kembali ke sisi Chinese, ia terlihat begitu bersemangat belanja perlengkapan berliburnya. Tanpa sengaja ia bertemu dengan Eun Jae dan menimbulkan salah paham alias kecurigaan pada Eun Jae. Yakni karena Eun Jae sedang dihujani kasus orang hilang sedangkan Chinese menggunakan pakaian yang begitu mencurigakan. Walaupun sebenarnya yang dimaksud Chinese agar ia tidak ketahuan oleh neneknya. 좋겠네. 아니 큰줄 아는 네가 웬일? Karena menaruh curiga, Eun Jae terus mengikuti Chinese hingga memaksa Chinese untuk membuka kopernya dan boom! Isi dalaman dan apa saja meledak. Eun Jae yang melihat ada pisau terbang ke atas Chinese, ia pun sigap menarik Chinese ke hadapannya, namun malah tertimpa talang air yang hancur.
Setelahnya Chaini mengunjungi Robin dan Kyung yang sedang bersama. Chaini mengajak kedua orang itu untuk membantunya mendapatkan uang dari si nenek dengan cara yang tidak biasa, yakni Chaini berpura-pura diculik dan meminta neneknya untuk memberikan uang tebusan. Namun setelah proses pembuatan video, tepatnya saat Kyung dan Robin sibuk melihat hasilnya, penyakit Chaini kambuh dan Chaini tak terselamatkan. Temannya pun bingung, panik, dan seketika itu menjadi bodoh hingga berpikir untuk membuang Chaini saja ke sebuah tempat pembuangan limbah terbengkalai. Berpindah ke sisi Unjae, ia didatangi pemilik rusun yang mengeluh tentang kegaduhan tempat tinggal Unjae di setiap malam, yang padahal diketahui Unjae hanya tinggal sendirian. Terlihat Unjae hanya mengiyakannya lalu kembali ke dalam, yang ternyata kondisi di dalam biliknya begitu menimbulkan pertanyaan. Siapa sebenarnya Unjae? Ia bahkan mempunyai dokumen orang-orang layaknya detektif atau semacamnya. Setelah ia menemukan sesuatu yang mencurigakan, yakni tentang eksperimen biologis yang dilakukan oleh Dr. Wondo, ia bergegas mendatangi tempat yang tertera dan menemukan selebaran kehidupan kekal lengkap dengan alamatnya, hingga membuat ia pun bergegas pergi ke sana. Dan tanpa sengaja di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Kyung dan Robin yang akan memindahkan mayat Chaini ke sebuah tempat terbengkalai. Kyung dan Robin yang panik kebingungan mendapat desakan pertanyaan dari Unjae hingga tanpa sengaja menjatuhkan Chaini ke kubangan air limbah. Di bawah, Unjae yang melihat Chaini bertanya kepada Kyung dan Robin tentang mereka yang telah membuang mayat. Namun dengan begitu gugup dan tergesa-gesa, Kyung menjelaskan bahwa mereka berdua tidak melakukannya. Mereka hanya berpura-pura membuat skenario penculikan. Namun tiba-tiba Chaini metoy. Tanpa disadari, mereka kehilangan Chaini. Jasadnya tidak ada hingga membuat Unjae langsung memanggil polisi guna diselidiki lebih lanjut. Setelah kedatangan polisi, Kyung dan Robin yang hendak diamankan malah muncul Chaini dengan begitu polosnya hingga membuat semua yang ada di sana pun terkejut, bahkan membuat Robin pingsan. Singkatnya mereka pun dibawa ke kantor polisi, terkecuali Chaini yang dibawa ke RS guna pengecekan kesehatan. Di dalam kantor, Kyung berkata bahwa mereka bersama Chaini sedang mengintai lokasi itu dan tiba-tiba terjatuh hingga masuk ke kubangan air, dan Unjae menambahkan keterangan dengan perkataan dia yang salah paham hingga membuat polisi pun menganggap laporan yang salah lalu mempersilahkan mereka untuk pergi begitu saja. 하다 다 같이 그냥 구른 거지. 아무래도 제 오해였나 봅니다. 그러면 이제 Selanjutnya, Kyung dan Robin menjenguk Chaini. Di sana mereka sedikit memperdebatkan tentang perilaku Chaini dan bahayanya jika sang nenek tahu. Namun apesnya di tengah perbincangan itu, sang nenek ternyata sudah sedang mendengarkan di depan pintu hingga membuat Chaini mengumpat ke dalam lemari, juga Robin serta Kyung di bawah kolong. Sembari marah, si nenek memerintahkan mereka mendekat. Robin dan Kyung yang berada di sana pun bergegas mendekat sembari menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Lalu nenek memanggil Chaini atau Unchaini yang terlihat tadi memasuki lemari. Namun saat nenek membuka lemari, Chaini tidak ada hingga membuat sang nenek pun kebingungan. Di sisi lain, ternyata Chaini berpindah tempat ke suatu kerumunan orang di mana terlihat di sana ada seorang kaisar yang sedang menyiksa seorang pria. Chaini pun terlihat begitu ketakutan dan kebingungan hingga tiba saja ia kembali ke dalam lemari yang tadi neneknya buka. 그래 열어놓고 Sin berpindah ke sisi orang tua di awal-awal film yang ternyata dia dulunya adalah seorang satpam di laboratorium Dr. Wondo. Dia bercerita dengan istrinya bahwa dia dulu pernah menyelamatkan seorang anak bernomor 3972 saat laborat itu terbakar. Namun ternyata sosok istri yang ada di depannya hanyalah genjutsu dari 3 orang jahat yang sedang mengali informasi tentang keberadaan 3972. Flashback memperlihatkan masa lalu. Diketahui 3972 adalah seorang anak yang seketika itu membuat perhatian ayah mereka bertiga terfokus kepadanya. Selanjutnya di suatu ruangan terlihat anak-anak yang ketakutan karena 3972 yang tidak bisa mengontrol kekuatannya. Hingga setelahnya berhenti. Terlihat ada anak bernomor 1730 menenangkannya sembari berkata, "Aku tidak bisa mati." Lalu menyarankan agar 3972 mencoba lagi dengan lebih fokus.
Lalu keadaan di sana tiba-tiba menjadi menyeramkan yang ternyata itu adalah mimpi dari Unjay si telekinesis atau mimpi buruk dari Unjay si 3972. Akhirnya kita tahu alasan di setiap malam kamar Unjay berantakan. Berpindah ke sisi nenek, ia sedang bertemu dengan dokter guna menanyakan keadaan Chaini. Terlihat dokter sangat kebingungan di mana hasil rongsen terbaru begitu sempurna dan jauh dari hasil rongsen sebelumnya. Yang berarti Chaini sudah pulih bahkan sepenuhnya. Sampai-sampai dokter menganggap Chaini adalah anak ajaib. 지금 체니한 Saking bangganya sang nenek memasak banyak untuk Chaini layaknya meladeni anak usia 6 tahun. Bahkan si nenek pun mempersilahkan Chaini untuk pergi berlibur dan menikmati hidupnya. Di malam harinya, Kyung dan Robin membicarakan tentang kejadian sebelumnya, yakni di mana Kyung begitu menyalahkan Robin karena menyeret dirinya ke dalam masalah Chaini. Robin yang tak terima menyangkalnya hingga membuat mereka terlibat sedikit beradu argumen. 쪼잔하고 꽁한 속을 읽힌 걸로 뭐라고 Kyung 하지 mengatai 마세요. Robin dan pergi begitu saja hingga membuat Robin kesal, lalu melemparkan botol minuman ke arah tembok dan anehnya temboknya langsung jebol begitu saja. Ternyata tak hanya Robin yang mendapat keanehan. Di rumah, Kyung ia yang sedang berbicara dengan sang istri malah tak sengaja lengket dengan pintu kulkas hingga larut. Di keesokan paginya, Chaini kedatangan Unjay. Unjay berkata, apakah kamu pernah merasakan kehidupan kembali sebelumnya? Chaini yang merasa Unjay aneh malah memakinya tentang kejadian koper di lusa lalu. Lalu Unjay kembali bertanya tentang Wonderkinder. Namun Chaini tetap saja tak mau menanggapinya dengan serius hingga membuat Unjay pun pergi begitu saja. Setelah kepergian Unjay, Chaini mengingat tentang kamera yang sebelumnya Robin dan Kyung gunakan untuk merekam yang ternyata mereka tinggal begitu saja di dalam rumah kaca hingga membuat Chaini bergegas lari menuju rumah kaca guna menyelamatkan bukti konyol itu. Dalam perjalanan, Chaini diikuti oleh Unjay hingga saat sampai di dalam rumah kaca. Chaini dengan tergesa-gesa mencari kamera dan koper yang ditinggalkannya dengan tanpa mengetahuinya ternyata kamera yang ia cari sudah berada di tangan Unjay karena sudah tergeletak di tumpukan sampah dan berhasil ditemukan oleh tunawisma di sana. Unjay yang melihat hasil rekaman bertambah yakin bahwa Chaini mempunyai kekuatan tidak bisa mati. Lalu dengan kekuatannya, Unjay meremukkan rumah kaca tanpa membiarkan Chaini melarikan diri. Tanpa Unjay sadari, perbuatannya dilihat oleh Kyung yang juga datang hendak mencari kamera juga file lainnya yakni Palhu. Setelahnya meremukkan rumah itu, Unjay kembali mencari keberadaan Chaini yang ternyata tidak ada di sana. Chaini telah berteleportasi ke atas kapal sejenak sebelum ia kembali lagi sesaat setelah awak kapal menembaknya karena dikiranya penyusup. Tanpa Chaini sadari, teleportasinya dilihat oleh Kyung juga Palho. Chaini dengan polos mendekati Unjay yang seketika itu membuat Unjay kaget lalu melempar Chaini begitu saja. Di tempat lain, Palho memberitahu Juran dan Horan tentang keberadaan 3972 dan bergegas mencarinya karena perintah dari sang ayah yakni Dr. Wondo. Kembali ke sisi Chaini setelah ia tersadar sudah berada di kasur tempat Robin. Di sana Robin berkata bahwa Kyung yang membawanya ke sini. Ia terkaget karena rumah milik Robin bolong-bolong. Robin berkata bahwa ia hanya tak sengaja melempar gelas namun malah temboknya yang bolong. Hal itu pun membuat Chaini langsung berpikir bahwa mereka telah mendapatkan kekuatan super dan bergegas ke tempat Kyung. Terlihat di sana Kyung sedang sendirian karena ditinggal oleh istrinya Mihu yang pulang lebih dulu karena ternyata tangan Kyung sedang menempel dengan pot. Kedatangan Chaini yang menginfokan bahwa mereka mendapatkan kekuatan super membuat Kyung marah dan menceritakan keadaan Chaini sebelumnya saat berada di rumah kaca. Di mana di sana Kyung melihat dengan matanya sendiri bahwa Unjay sedang meremukkan rumah kaca itu dengan kekuatannya. Chaini yang mendengarnya terkaget dan semakin yakin bahwa mereka memang telah mendapatkan kekuatan super. Ditambah lagi Kyung yang ternyata malah lengket dengan lantai. Keesokan harinya, nenek Chaini mendapat panggilan dari kepolisian tentang kematian Direktur Choi. Ia dipanggil ke sana karena Dirut Choi meninggalkan surat untuknya. Dalam surat itu tertulis bahwa Dr. Wondo tidaklah bersalah. Namun Shin memperlihatkan waktu Dirut Choi menulis surat, ia ternyata menulis surat sembari ditawan oleh Dr. Wondo dan memanfaatkan kekuatan Juran yakni memanipulasi pikiran kepada Dirut Choi lalu membuatnya bundar.
Flashback ke masa saat ledakan kebakaran panti asuhan. Terlihat beberapa anak berhasil diselamatkan dan terlihat juga beberapa anak yang berhasil kabur dari sana. Kembali ke masa kini, terlihat dua polisi mendatangi laborat milik Wondo dan bertemu dengan Horan karena hendak memeriksa tempat pengelolaan tunawisma alias tempat kehidupan kekal. Di sana sang polisi memasuki laborat. Terlihat dari arah kakek mantan penjaga panti asuhan, ia berteriak begitu keras meminta tolong kepada polisi yang datang. Namun polisi yang sudah terkena genjutsu malah melihat ruangan di sana sebagai ruangan taman surga tempat para jemaah beristirahat dengan tenang. 그만 가지. Berpindah ke sisi Chaini dan kawan-kawan. Mereka sudah bertemu dengan Unjae dan menginterogasinya. Namun Unjae tak mau menjawab pertanyaannya. Hingga saat mereka kesal dengan sikapnya dan berniat untuk menurunkannya di tengah jalan, mereka diperlihatkan dengan mobil polisi yang bersikap aneh, di mana terlihat mobil itu melaju tak tentu, lalu menabrak pembatas jalan dan jatuh ke bawah. Chaini dan dua lemot membantu pak polisi keluar dari dalam mobil itu. Namun saat hendak mengeluarkan yang satunya, mereka terkaget karena kondisi polisi yang satunya begitu aneh, seakan lentur bak silikon lumer atau jelly. Chaini memerintahkan Kyung untuk pergi mengambil air guna memadamkan api yang semakin besar, sedangkan ia mencoba mengangkat mobil dengan Robin dibantu dengan kekuatan Unjae. Di sisi Kyung, ia terkaget saat hendak mengambil air karena ia melihat ikan air yang besarnya tak masuk akal, yakni sepanjang orang dewasa, dan bergegas menceritakannya ke Robin. Saat asik bercerita, tanpa sengaja Kyung memegang mobil dan malah lengket sampai tak bisa terlepas, dibarengi dengan api yang kembali membesar dan menjadikan suasana di sana menjadi panik. 아저씨 뭐해요? Unjae sempat bertindak dengan telekinesisnya, namun hanya Robin yang terpental. Robin kembali mendekat. Dengan sekuat tenaga ia menarik atap mobil hingga sobek dan berhasil menyelamatkan Kyung. Unjae yang melihatnya kembali terkaget karena semakin banyak varian mutan yang muncul. Setelah ambulan datang, mereka kembali ke tempat masing-masing. Unjae pergi ke tempat kerjanya sembari meneliti beberapa dokumen yang ada, dan di sana Unjae menyadari bahwa saluran air tempat Chaini terjatuh terhubung dengan gereja keabadian. Di sisi lain, Chaini dan rombongan pergi menuju klinik guna memastikan keadaan polisi yang aneh tadi. Namun saat mereka menanyakan keberadaannya, pihak rumah sakit menyatakan tidak ada ambulan datang dan tidak ada pasien polisi. Chaini mencoba menghubungi kantor polisi, namun saat ia menelpon polisi, di balik telepon hanya berkata tidak ada yang melapor dan tidak ada anggota polisi yang mengalami kecelakaan, hingga membuat Chaini, Robin, dan Kyung kebingungan kemana ambulan itu. Ternyata ambulan itu menuju gereja keselamatan atau tempat laborat milik Wondo. Di sisi Unjae, ia kedatangan Palho. Mereka memperdebatkan tentang sosok ayah yang menurut Palho adalah penyelamat, namun menurut Unjae adalah biang masalah. Lalu setelahnya, Unjae pun pergi meninggalkan Palho begitu saja. 아무도 원치 않던 사팔 널 괴물로 만들었고 그리고 Setelahnya Unjae menata ruangan guna acara pengaduan hukum lusa. Tepatnya saat ia sedang menata bilik, ia didatangi Chaini yang menanyakan pertanyaan tentang kekuatannya serta kemungkinan yang terjadi. Awalnya Unjae acuh, namun akhirnya Unjae luluh karena kegigihan Chaini. Ia pun menjelaskan bahwa Chaini tidak akan kehilangan kekuatannya, bahkan tidak akan mati. Chaini yang begitu senang akhirnya pergi meninggalkan kantor Unjae dengan berjoget ria. Namun saat Unjae memperhatikan gerak-gerik Chaini, ia merasa ada yang aneh karena ternyata Palho sedang mengikuti Chaini. Terlihat saat Palho hendak mencelakai Chaini, Unjae datang melempar Palho lalu menghubungi Chaini agar lusa ikut bekerja dengannya. Dengan penuh perasaan senang, Chaini mengiyakan ajakan itu, hingga membuat Palho heran mengapa Unjae melindungi produk gagal. Di dalam kantor, Chaini menelpon neneknya dan mengabarkan bahwa ia sudah mempunyai pekerjaan sebagai PNS. Bahkan kabarnya itu sampai membuat neneknya ikut bahagia kegirangan. 그 은채는 씨가 그려. 지금 공무 수행 중이라 아니. 네가
Flashback memperlihatkan Juran kecil pertama kali dapat mendengar suara orang dan suara alam dengan alat bantu dari ayahnya. Kenangan indah itu tak lama sebelum memperlihatkan kembali kejadian ledakan kelam dan harus pergi menutupi identitas mutan yang mereka miliki. Lalu terlihat yang ternyata Juran kembali menggunakan kekuatannya untuk nenek Chaini yang terlihat sedang diinterogasi oleh Wondo. Nenek dipaksa untuk memberitahu tentang anak keabadian. Nenek Chaini berkata bahwa ia sudah matoi. Namun Wondo tidak percaya karena Wondo tahu anak itu telah berkali-kali disuntik mati, namun hasilnya ia akan tetap terus hidup kembali. Pada saat itu terlihat Unjay kecil yang ternyata juga berada di sana menyaksikan proses percobaan anak keabadian yang terlihat terus merasa tersiksa hingga membuat Unjay tanpa sadar menggunakan power telekinesisnya sampai membuat tragedi meledaknya laborat Wondo. Dan hal itulah yang ternyata selama ini terus menghantui tidur Unjay. Di pagi harinya, tepatnya di hari pegelaran pengaduan hukum, Chaini mengajak Kyung dan Robin guna ikut membantu Unjay. Unjay memang sempat kaget dengan kedatangan mereka, namun Unjay lebih terkaget dengan kedatangan jemaat gereja keselamatan. Unjay yang sadar sesuatu, ia mengajak Chaini dan yang lain menghindar sejenak. Di sana Unjay berpesan agar jangan pernah memamerkan kekuatannya kepada orang lain karena itu hanya akan membuat orang lain ketakutan, dan apabila ada seseorang yang tertarik dengan kekuatannya, maka kemungkinan besar mereka akan sulit untuk bertemu kembali dengan orang-orang yang mereka sayangi. Ia juga menambahkan bahwa adanya bisa mengendalikan kekuatan itu harus diulang berkali-kali dan pahami pemicunya. Beralih sejenak ke tempat nenek, ia menemui seorang pemuda bernama Junmo. Di sana nenek meminta Junmo memperlihatkan isi dari rekaman CCTV di sekitarnya. Namun nampaknya area itu sudah dihapus dengan magnet. Lalu saat nenek mencoba menghubungi Chaini, tiba-tiba sinyalnya hilang dan membuat nenek khawatir hingga meminta Junmo untuk segera melacak keberadaan Chaini. Dengan santai Gunmo menolaknya, namun pada saat yang bersamaan nenek mendapat telepon dari Gunmo dan memberi info tentang keberadaan Chaini. Hal itu pun langsung membuat nenek sadar bahwa yang ada di hadapannya bukanlah Junmo, melainkan Horan si Genjutsu. Nenek bertanya kepada Horan tentang siapa dia. Horan menjawab bahwa dia adalah anak Wondo dan hanya Wondo lah bapaknya. Nenek menyeletuk heran dan bertanya, "Kau anggap Wondo sebagai bapak?" Dan dengan penuh semangat Horan berkata, "Hanya dia yang mau mengurus kami karena nenek hanya playing victim dan hanya mau menyelamatkan anak-anak dengan keadaan normal." Setelahnya Horan pergi sembari berpesan agar si nenek mencari si anak abadi itu. Di sisi lain, Unjay ternyata sudah dijebak oleh Palho tentang kebersamaannya dengan jemaat gereja keselamatan, hingga terjadilah pertarungan yang begitu sengit antara mereka berdua. Di tengah pertarungan itu datang Chaini membawa Robin. Namun saat Chaini hendak melarikan diri, dia tidak tahu cara menggunakan kekuatannya. Yang alhasil mereka pun terpojok apes terkena serangan Palho. Namun hal tak terduga terjadi, ternyata Chaini berhasil berpindah tempat membawa Unjay ke tempat Aurora. Namun dengan keadaan yang sudah kritis dan tak terselamatkan. Kembali ke sisi Palho, saat ia mengira ia sudah berhasil, ternyata Robin masih selamat dan membuat Palho kembali menggepeng-gepengkan barang. Bukannya berhasil, malah Robin yang heran dan mengikuti gerakan Palho dengan gayanya. Kembali ke sisi Unjay, ia sadar bahwa denyut nadi milik Chaini kembali dan yaps, Chaini hidup lagi. Penasaran dengan bagaimana kelanjutannya? Kita lanjut di part selanjutnya. Kami Misiana undur diri, see you and bye-bye.